Hai semuanya, kenapa sih kita sulit banget move on? Kadang saya juga mikir, kok bisa ya satu orang yang udah gak lagi jadi bagian dari hidup kita, masih terus hidup di kepala kita. Udah diputusin, udah gak komunikasi, tapi tetap aja namanya nyangkut di hati. Rasanya kayak ada benang tak terlihat yang terus narik kita buat balik nginget semua kenangan bareng dia. Move on itu ternyata gak sesederhana kata-kata motivasi yang sering kita lihat di Instagram atau TikTok. Gak segampang bilang, ya udah, dia bukan yang terbaik buat kita. Nyatanya, walau mulut kita bilang udah ikhlas, hati kita masih aja berat. Dan itu wajar, karena secara psikologis, emang ada penjelasan kenapa move on itu bisa sesulit itu. Waktu kita pacaran atau deket banget sama seseorang, otak kita tuh kayak dikasih hadiah terus-menerus. Hadiahnya, hormon bahagia, seperti dopamin dan oksitosin. Dopamin itu hormon yang muncul waktu kita ngelakuin sesuatu yang menyenangkan. Oksitosin muncul waktu kita merasa terhubung dengan orang lain, terutama dalam hubungan romantis. Nah, bayangin kalau kita dapat itu tiap hari karena kehadiran dia. Otak kita jadi terbiasa. Ketika hubungan itu berakhir, otak kita kehilangan asupan bahagianya. Dan kayak orang yang kecanduan, kita mulai craving, ngidam, kenangan indah bareng dia. Hanya karena pengen ngerasain bahagia yang sama. Tapi otak manusia itu juga punya satu sifat unik. Kita cenderung lebih ingat hal-hal yang indah dibanding yang menyakitkan. Namanya Rossi Retrospection Bias. Jadi, walaupun dulu hubungan kita penuh drama, pertengkaran, atau bahkan air mata, otak kita memilih buat nyimpan potongan-potongan memori yang manis. Ketawa bareng dia, jalan sore sambil ngobrolin masa depan, pelukan di tengah hujan, semua itu kayak film yang diputar ulang tanpa henti. Dan tanpa sadar, kita jadi mengidealkan dia, padahal kenyataannya gak seindah Yato. Belum lagi ikatan emosional yang terbentuk. Menurut teori psikologi dari John Bowlby, manusia itu makhluk yang butuh ikatan. Kita nggak cuma jatuh cinta, tapi juga membentuk keterikatan emosional yang dalam. Nah, waktu ikatan itu terputus, kita ngerasa kehilangan, kayak orang yang lagi berduka. Dan sama seperti orang yang kehilangan orang tua atau sahabat, kita butuh waktu untuk melalui prosesnya. Tapi kadang, kita nggak sadar kalau kita lagi berduka. Kita pikir kita lemah karena masih mikirin dia, padahal itu bagian dari proses healing. Ada satu hal yang sering kita lakuin, tapi tanpa sadar malah memperparah semuanya. Overthinking. Kita terus mikir, apa salah saya? Seandainya dulu saya nggak ngomong kayak gitu. Kalau saya sabar, mungkin dia masih di sini. Pikiran-pikiran ini disebut rumination, yaitu kebiasaan memutar ulang kejadian yang menyakitkan tanpa ada penyelesaian. Kita terjebak dalam pikiran sendiri, dan makin lama kita ada di sana, makin susah kita buat move on. Kadang juga, putus cinta bukan cuma soal dia pergi, tapi dia seperti menarik kembali luka-luka lama yang belum sembuh. Misalnya, kalau kamu pernah merasa ditinggalkan atau tidak cukup baik di masa kecil, hubungan yang kandas bisa jadi pemicu trauma masa lalu itu kembali muncul. Kamu merasa gak layak dicintai, merasa selalu ditinggalkan, dan semua perasaan itu ngumpul jadi satu. Move on pun jadi jauh lebih berat. Ada juga yang punya gaya hubungan cemas, atau dalam istilah psikologinya, anxious attachment style. Orang yang punya pola ini cenderung gampang cemas kalau merasa ditinggal, dan butuh kepastian terus-menerus bahwa mereka dicintai. Nah, waktu putus, perasaan kehilangan itu terasa 2 kali lipat lebih berat. Karena bukan cuma kehilangan pasangan, tapi juga kehilangan rasa aman. Dan jujur aja, kadang yang bikin kita susah move on bukan karena perasaannya terlalu dalam, tapi karena kita masih terus-menerus cari tahu tentang dia. Stalking media sosial mantan itu ibarat ngorek luka pakai garam. Kita tahu itu bikin perih, tapi tetap dilakuin. Kita ngelihat story-nya, ngecek siapa yang like postingannya,
bahkan kadang pura-pura nanya ke temennya. Semua itu justru bikin kita makin susah lepas. Belum lagi kalau lingkaran pertemanan kita masih nyambung sama dia. Setiap ketemu, pasti ada aja yang nyebut namanya. Atau kita ketemu di acara tertentu, rasanya kayak luka yang udah mulai kering, tapi terus disobek lagi. Nggak heran kan, kalau move on jadi semakin rumit. Salah satu alasan besar lainnya, kenapa kita susah move on adalah karena kita belum benar-benar memaafkan. Bukan cuma memaafkan dia, tapi juga diri sendiri. Kadang kita marah karena merasa ditinggalkan, merasa dikhianati, atau karena kita merasa gagal menjaga hubungan. Tapi tanpa proses memaafkan, kita akan terus membawa beban itu kemanapun kita pergi. Dan beban itu berat banget. Apalagi kalau kamu dan dia sudah merencanakan masa depan bersama. Udah ngobrolin mau tinggal di mana, pengen punya anak berapa, atau bahkan udah mikirin nama anak. Rencana-rencana itu udah kamu simpan di dalam hati. Ketika semuanya harus berakhir, yang hilang bukan cuma orangnya, tapi juga masa depan yang udah kamu bayangin. Dan itulah yang bikin hati kamu terus menolak untuk move on. Ada juga kondisi yang disebut limerence ya. Ini istilah psikologis untuk perasaan obsesif terhadap seseorang yang kamu sukai. Limerence ini bikin kamu mikirin dia hampir 24 jam, ngebayangin kalau kalian akan balikan, atau berharap ada keajaiban suatu hari nanti. Limerence ini mirip kecanduan. Dan seperti semua bentuk kecanduan, butuh proses dan kesadaran tinggi untuk bisa lepas dari itu. Tapi, tenang. Kamu bukan satu-satunya yang ngerasain ini. Kamu nggak sendirian. Dan yang paling penting, kamu nggak salah karena merasa seperti ini. Rasa sakit karena kehilangan itu manusiawi. Perasaan yang kamu alami valid. Tapi, jangan biarkan rasa itu jadi identitasmu selamanya. Move on bukan soal melupakan, tapi soal menerima bahwa yang dulu pernah ada, sekarang sudah tidak lagi. Soal menyadari bahwa kenangan itu adalah bagian dari hidup, tapi bukan tempat kita tinggal selamanya. Kita bisa belajar banyak dari masa lalu, tapi kita nggak harus tinggal di sana terus. Mungkin sekarang kamu masih dalam proses, masih belum bisa tidur nyenyak karena kepikiran dia, masih nangis kalau dengar lagu tertentu, masih kaget waktu lihat orang yang mirip dia. Tapi percayalah, hari demi hari rasa itu akan berkurang, asal kamu nggak menyerah. Coba pelan-pelan aja, kurangi frekuensi kamu buka media sosialnya. Cari kegiatan yang bikin kamu sibuk dan merasa hidup. Ketemu teman-teman, ngobrol, jalan-jalan, nulis jurnal. Apapun yang bisa bantu kamu kembali ke diri kamu sendiri. Dan kalau kamu merasa benar-benar kesulitan, nggak ada salahnya cari bantuan. Curhat ke psikolog itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu sayang sama diri sendiri. Kamu tahu kalau kamu butuh ditolong, dan kamu berani ngambil langkah untuk sembuh. Ingat, kamu berhak bahagia. Kamu berhak sembuh. Kamu berhak membuka lembaran baru. Dia mungkin pernah jadi bagian penting dari hidupmu, tapi bukan berarti hidupmu berhenti di situ. Kamu masih punya jalan panjang di depan. Masih banyak hal baik yang menunggu kamu. Jadi, kalau hari ini kamu masih menangis karena belum bisa move on, gak apa-apa. Nangis itu bagian dari proses. Tapi jangan berhenti di situ. Pelan-pelan, bangkit lagi. Satu langkah kecil hari ini lebih baik daripada terus diam di tempat yang menyakitkan. Karena pada akhirnya, kamu bukan cuma seseorang yang pernah patah hati. Kamu adalah seseorang yang bertumbuh dari patah hati itu. Dan kamu akan jadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, ketika kamu sudah benar-benar sembuh, kamu bisa tersenyum dan berkata, "Terima kasih, karena pernah pergi, saya jadi menemukan diri saya yang sebenarnya." Itulah saat kamu benar-benar move on. Bukan karena kamu melupakan dia, tapi karena kamu akhirnya memilih untuk mencintai dirimu sendiri lebih dulu.